Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang PSAK 25 yang revisi 2014 yang mencakup perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan. Mohon disimak ya teman-teman, dan happy watching! Pertama-tama, saya akan mengutarakan apa tujuan dari PSAK ini. Tujuan PSAK ini adalah mengatur kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan pelakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan. Nah, jadi PSAK ini memiliki intensi untuk meningkatkan relevansi dan keandalan dalam laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan sepanjang waktu, dan daya banding laporan keuangan entitas dengan laporan keuangan entitas lainnya. Pengungkapan yang disyaratkan untuk kebijakan akuntansi, kecuali perubahan kebijakan akuntansi, diatur dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan. PSAK ini diterapkan dalam penerapan dan pemilihan kebijakan akuntansi. Hal ini sesuai dengan tujuan PSAK ini. Serta penyataan ini juga diterapkan dalam pencatatan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode sebelumnya. Ini semua juga sesuai dengan tujuan dari PSAK itu sendiri. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penyataan ini. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan akuntansi ini adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusutan dan penyajian laporan keuangan. Ada juga istilah kesalahan periode sebelumnya. Kesalahan periode sebelumnya adalah kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang satu tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan B, secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Adapun istilah material kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, jika baik secara sendiri maupun bersama dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas ini bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan dan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Istilah yang keempat adalah penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Adapun penerapan prospektif adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi masing-masing adalah
penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut, dan pengakuan dampak perubahan estimasi akuntansi pada periode berjalan dan periode mendatang yang dipengaruhi oleh perubahan tersebut. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur yang laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode sebelumnya tidak pernah terjadi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset atau liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan sejalan dengan hal tersebut bukan dari koreksi kesalahan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah penyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Dan istilah yang terakhir adalah tidak praktis. Tidak praktis ini adalah penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis jika ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha yang rasional dilakukan. Untuk suatu periode sebelumnya tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Kemudian penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode sebelumnya tersebut, atau penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah yang tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal di saat jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan, dan tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya diselesaikan dengan informasi lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan akuntansi yang terdapat dalam PSAK 25, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Ketika suatu PSAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. SAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang bersifat informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material, akan tetapi adalah tidak tepat untuk membuat atau membiarkan ketidaktepatan penyimpangan dari SAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas. SAK dilengkapi dengan pedoman untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratan dalam SAK. Pedoman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SAK bersifat wajib diterapkan. Sementara pedoman yang bukan bagian tidak terpisahkan dari SAK tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan. Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain,
maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang pertama, relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna. Dan yang kedua, andal dalam laporan keuangan. Yang pertama, menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Yang kedua, mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum. Ketiga, netral, yaitu bebas dari bias. Keempat, pertimbangan sehat. Dan yang kelima, lengkap dalam seluruh hal yang material. Dalam membuat pertimbangan yang telah dideskripsikan dalam slide sebelumnya, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun. Yang pertama, persyaratan dalam SAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Yang kedua, definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam membuat pertimbangan yang telah dideskripsikan dalam slide sebelumnya juga, manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber yang telah dijelaskan sebelumnya juga. Konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang serupa, kecuali suatu PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PSAK mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Selanjutnya, membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi dan penerapannya. Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi jika perubahan tersebut, yang pertama, diisyaratkan oleh suatu PSAK. Yang kedua, menghasilkan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Selanjutnya, bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Yang kedua, itu tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Kemudian, penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Nah, yang kedua ini, jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan awal suatu PSAK yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela, maka entitas merupakan perubahan tersebut secara retrospektif. Keterbatasan dalam penerapan retrospektif. Yang pertama, jika entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru tersebut untuk informasi komparatif yang pada periode sebelumnya. Penerapan retrospektif untuk periode sebelumnya adalah tidak praktis, kecuali praktis yang menentukan dampak kumulatif atas jumlah awal dan akhir laporan keuangan untuk periode itu. Yang kedua, jika tidak praktis bagi entitas untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara retrospektif karena entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif penerapan kebijakan untuk seluruh periode sebelumnya. Mengenai perubahan estimasi akuntansi,
sesuai dengan PSAK 25 revisi tahun 2014. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu definisi dari perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Biasanya, suatu perubahan dalam dasar pengukuran yang digunakan merupakan perubahan kebijakan akuntansi, bukan perubahan estimasi akuntansi. Jadi, ketika kita sulit untuk membedakan suatu perubahan kebijakan akuntansi dengan perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Sesuai dengan PSAK 25 paragraf 32, perubahan estimasi akuntansi terjadi sebagai akibat ketidakpastian yang melekat dalam aktivitas bisnis, sehingga banyak pos dalam laporan keuangan tidak dapat diukur dengan tepat, tetapi hanya dapat diestimasi atau diperkirakan. Penggunaan estimasi wajar menjadi bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan, dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan. Estimasi juga melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal atau dapat dipercaya. Sebagai contoh, estimasi mungkin diperlukan untuk yang pertama, piutang tidak tertagih. Nah, hal ini sangat mungkin terjadi karena bisa saja sewaktu-waktu debitur yang tidak diketahui keberadaannya tidak mau membayar hutangnya ataupun tidak mau membayar atau dinyatakan bangkrut. Yang kedua, persediaan yang usang. Persediaan yang usang ini adalah persediaan yang secara fisik masih bagus, tetapi tidak bisa dipakai atau tidak cocok lagi dengan kondisi atau teknologi terbaru. Lalu yang ketiga, nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Yang keempat, umur manfaat dari atau pola konsumsi ekspektasian dari manfaat ekonomik masa depan yang melekat pada aset tersusutkan. Nah, aset tersusutkannya itu seperti mesin, gedung, peralatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu, yang kelima adalah kewajiban garansi. Nah, selanjutnya, estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Nah, ini sesuai dengan sifatnya, yaitu revisi estimasi tidak terkait dengan periode sebelumnya dan bukan koreksi suatu kesalahan. Selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa pengakuan secara prospektif dampak perubahan estimasi akuntansi berarti perubahan diterapkan untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sejak tanggal perubahan estimasi. Nah, entitas harus mengakui perubahan estimasi akuntansi secara prospektif, yaitu sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu pos ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat pos atau item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Selain dampak perubahan estimasi akuntansi, perubahan estimasi akuntansi juga diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi, yaitu pada periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya. Sebagai contoh,
suatu perubahan estimasi akuntansi piutang tidak tertagih berdampak hanya pada laba rugi periode berjalan, dan oleh karena itu diakui pada periode berjalan. Akan tetapi, suatu perubahan estimasi umur manfaat dari atau pola konsumsi ekspektasi manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada suatu aset tersusutkan berdampak pada beban penyusutan untuk periode berjalan dan setiap periode mendatang, selain sisa umur manfaat. Nah, dalam kedua kasus tersebut, dampak perubahan yang terkait dengan periode berjalan diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode berjalan. Sedangkan dampak pada periode mendatang diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode mendatang jika ada. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit mengenai pengungkapan perubahan estimasi. Jadi, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Jadi, jika jumlah dampak pada periode mendatang tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan fakta tersebut. Mengenai kesalahan dalam PSAK 25. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung yang pertama kesalahan material, yang kedua tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Potensi kesalahan periode berjalan yang ditemukan pada periode tersebut dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Selanjutnya, mengenai koreksi kesalahan periode lalu. Koreksi kesalahan material periode lalu, di mana entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan yang pertama tuh menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya sajian di mana kesalahan terjadi. Terus yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode sebelumnya sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode sebelumnya sajian paling awal. Koreksi kesalahan periode sebelumnya tidak termasuk dari laba rugi pada periode di mana kesalahan ditemukan. Setiap informasi sajian atas periode sebelumnya, termasuk ringkasan data keuangan historis, disajikan kembali sejauh mungkin ke belakang selama hal itu praktis. Koreksi kesalahan berbeda dengan perubahan estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi sesuai dengan sifatnya merupakan perkiraan yang perlu direvisi akibat tambahan informasi yang diketahui kemudian. Sebagai contoh, keuntungan atau kerugian yang diakui akibat hasil suatu kontingensi adalah bukan koreksi kesalahan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas keterbatasan penyajian kembali retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Ketika tidak praktis untuk menentukan, maka yang pertama tuh dampak spesifik pada periode dari kesalahan pada informasi komparatif untuk satu atau lebih periode sajian. Maka entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal.
di saat penyajian kembali retrospektif adalah praktis, atau mungkin pada periode berjalan. Terus yang kedua tuh dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada semua periode lalu. Nah, maka entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis yang paling awal. Nah, selanjutnya tuh pengungkapan kesalahan periode sebelumnya, di mana entitas akan mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama tuh sifat dari kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis, kayak yang misalnya itu untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh, laba per saham dan laba per saham PSAK. Terus yang ketiga, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Yang keempat, jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Nah, dalam laporan keuangan, periode selanjutnya itu tidak perlu mengulang pengungkapan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, ketidakpastian penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif. Nah, di sini penerapan retrospektif kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode sebelumnya mensyaratkan pembedaan informasi yang pertama menyediakan bukti keadaan yang ada pada tanggal terjadinya transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya. Nah, di sini tuh ya karena kalau lihat di jurnal aja kan kalau ada jurnal baru aja harus ditambahin tanggal. Nah, itu maksudnya itu untuk membedakan bukti keadaan yang ada. Lalu yang B, tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan periode sebelumnya dari informasi lainnya. Ya, karena ini kan kita kan selalu akan membuat laporan keuangan di akhir periode. Mungkin periode yang 1 semester atau setengah tahun atau 1 tahun. Makanya tersedia ketika menyediakan laporan keuangan periode sebelumnya dari informasi lainnya, itu maksudnya contohnya seperti ini. Ini kan pengukuran nilai wajar yang menggunakan input yang didapat di observasi yang signifikan. Maka itu untuk beberapa jenis estimasi aja ya. Maka jenis tidak praktis untuk membedakan jenis-jenis informasi. Ketika penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan. Nah, di sini tuh sehingga tidak mungkin untuk membedakan kedua jenis informasi tersebut. Maka menjadi tidak praktis untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru atau koreksi kesalahan periode sebelumnya secara retrospektif. Selanjutnya, tanggal efektif dan penarikan. Entitas menerapkan penyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Ya, ini maksudnya kebijakan akuntansi ini, PSAK ini, tanggal efektifnya itu sudah dimulai pada atau mungkin dan akan berlanjut setelah tanggal 1 Januari 2011. Lalu penarikannya ini, penyataan ini menggantikan PSAK 25 yang pada tahun 1994. Next, nah pada PSAK 25 nanti di akhir PSAK 25 ini ada pedoman implementasi. Meskipun PSAK 25 ini merupakan penyesuaian untuk pada tahun 2014 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan juga kesalahan periode sebelumnya. Tetapi terdapat pedoman implementasi di mana pedoman ini melengkapi tetapi bukan bagian dari PSAK 25 itu sendiri. Yang maksudnya itu sebagai penerapan atau contoh soal yang ada.